Bagian A yaitu kompetensi awal. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini dibuat untuk membantu peserta didik memahami berbagai permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mampu memberikan solusi terhadap masalah kependudukan secara kritis dan bertanggung jawab. Bagian B yaitu capaian pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memiliki pemahaman awal terkait konsep ruang dan wilayah, interaksi manusia dengan lingkungan, kemampuan membaca data sederhana seperti tabel, grafik, dan peta. Pada bagian ini dijelaskan mengenai sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran. Media yang dipakai meliputi buku paket geografi kelas 11 sebagai sumber utama materi, kemudian laptop dan LCD untuk membantu penyampaian materi secara visual, serta peta persebaran penduduk Indonesia agar peserta didik lebih mudah memahami kondisi kependudukan secara nyata dan spasial. Selanjutnya, target peserta didik dalam pembelajaran ini adalah siswa kelas 11 reguler dengan kemampuan akademik yang beragam, mulai dari tinggi, sedang, serta yang masih memerlukan bimbingan. Peserta didik juga diasumsikan sudah memiliki pengetahuan dasar geografi dari kelas sebelumnya. Selain itu, siswa diharapkan mampu membaca data sederhana seperti tabel, grafik, dan peta karena materi kependudukan banyak menggunakan data statistik dan visual. Peserta didik juga diarahkan untuk mampu bekerja sama dalam diskusi kelompok maupun presentasi. Melalui pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat memahami materi secara kontekstual, yaitu mengaitkan pembelajaran dengan kondisi kependudukan yang terjadi di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pada pertemuan pertama, peserta didik mempelajari tentang konsep dasar dinamika kependudukan di Indonesia. Terus pada kegiatan pendahuluannya, guru membuka pembelajaran dengan salah, melakukan presensi, serta memberikan apresiasi melalui grafik pertumbuhan penduduk Indonesia. Terus, guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi pentingnya memahami dinamika kependudukan. Pada kegiatan intinya, guru menjelaskan tentang pertumbuhan, persebaran kependudukan, dan urbanisasi di Indonesia. Peserta didik mengamati data kependudukan melalui berdiskusi dalam kelompok mengenai natalitas, mortalitas, migrasi, dan persebaran penduduk dengan panduan LKPD. Lalu selanjutnya peserta didik mencari informasi, mengolah hasil diskusi, dan mempresentasikannya di depan kelas. Lalu pada kegiatan penutup, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi tentang materi yang dipelajari dan memberi rangkuman pembelajaran. Guru juga memberikan tugas individu mengenai data jumlah penduduk, provinsi, dan masalah kependudukan. Lalu penutup pembelajaran dengan melakukan doa dan salam. Pertemuan kedua yaitu membahas tentang persebaran penduduk dan permasalahan kependudukan. Pada kegiatan pendahuluan, guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan memeriksa kehadiran peserta didik. Guru mengulas kembali materi sebelumnya tentang dinamika kependudukan serta memberikan apresiasi melalui peta persebaran penduduk Indonesia. Guru juga memberikan pertanyaan pemantik mengenai alasan Pulau Jawa memiliki penduduk terbanyak dan dampak konsentrasi penduduk di suatu wilayah, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti, guru menampilkan data persebaran dan kepadatan penduduk di Indonesia melalui peta, tabel, atau grafik. Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk membahas berbagai masalah kependudukan seperti urbanisasi, pengangguran, kemiskinan, permukiman,
kumuh, dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, setiap kelompok mencari informasi, mendiskusikan penyebab dan dampak masalah, lalu menyusun hasil analisis dalam bentuk peta konsep, tabel, dan poster sederhana. Setelah itu, kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan guru memberikan penguatan mengenai pentingnya penerapan penduduk dan pembangunan. Kemudian pada kegiatan penutup, guru membimbing peserta didik untuk melakukan refleksi tentang materi yang dipelajari dan memberikan rangkuman pembelajaran. Kemudian guru juga memberikan tugas individu mengenai data penduduk provinsi dan masalah kependudukan daerah tersebut. Pembelajaran kemudian ditutup dengan doa dan salam. Kita masuk kepada pertemuan ketiga, solusi permasalahan kependudukan dan pembangunan berkelanjutan. Nah, pertemuan ini dibagi menjadi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, pada pendahuluan, guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan pengecekan kehadiran. Kemudian guru mengulas kembali hasil pembelajaran pada pertemuan sebelumnya tentang permasalahan kependudukan. Kemudian guru mengajukan pertanyaan, misalkan seperti bagaimana cara mengatasi kepadatan penduduk. Dan kemudian guru mengaitkan jawaban peserta didik dengan topik solusi kependudukan dan pembangunan berkelanjutan. Dan kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Masuk kepada kegiatan inti. Yang pertama, guru menyajikan informasi mengenai yang pertama, program keluarga berencana, transmigrasi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas pendidikan serta bonus demografi. Dan peserta didik mengamati berbagai kebijakan pemerintah terkait kependudukan. Kemudian masuk ke guru membagi peserta didik ke dalam kelompok. Dan setiap kelompok membahas satu solusi tertentu. Dan peserta didik menganalisis yang pertama, tujuan program, manfaat, kelebihan, kekurangan. Oke, saya akan melanjutkan mengenai materi 3 yang dibahas oleh teman saya tadi. Nah, untuk yang ketiga yaitu proyek mini. Nah, proyek mini ini dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama itu setiap kelompok membuat poster atau infografis solusi masalah kependudukan. Yang kedua mengenai poster. Nah, poster tersebut di dalamnya mengandung 4 sub utama, yaitu masalah, penyebab, solusi, dan dampak positif. Yang keempat, presentasi dan evaluasi. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelompok